Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam PA Kategorial minggu ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada PA Kategorial minggu ini diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat 11. Mari kita persiapkan terlebih dahulu 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat 11. Bila telah mendapatkan bagian tersebut, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Karuniakanlah bagi kami hikmat melalui Roh Kudus yang boleh menuntun kami memahami kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita menyimak bersama pembacaan Alkitab 2 Petrus 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Di bawah judul Panggilan dan Pilihan Allah. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan.
Karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada PA kategorial ini cinta melayani. Sering orang justru bertanya, apakah yang kamu dapatkan ketika kamu melayani? Atau kita sendiri yang mempertanyakan hal itu. Apa sih keuntungan saya ketika saya melayani? Bukankah ketika kita melayani justru kita banyak berkorban? Saudara-saudaraku, melalui pembacaan kita saat ini kita akan menemukan makna yang begitu indah. Mengapa kita harus cinta melayani? Sebelum masuk lebih lanjut, saya akan mutarkan sebuah video. Ini adalah sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Nick Vujicic. Kita tentu sudah berapa kali melihat tentang tokoh ini, yakni seorang yang terlahir tidak memiliki tangan dan kaki. Ada sebuah kesaksian yang menyampaikan pesan yang begitu indah bagi kita. Mari kita lihat bersama. Do you know God? Do you know God as what? Who? What does He do for you? Why is He interested in us? Why would He ever have the time of day to listen to my prayer? Who am I compared to God, the creator of the universe, the Alpha and Omega? It's a big thought. For me, God is everything. For me, there were many times in my life where I did not have peace in my life, and seeking the answers to many questions, and of course being born without limbs, I asked God, why did this happen? You know, we always talk to God more on a bad day. We ask God for things, we thank God for things, but do you get to know Him? Do you talk to Him apart from just asking Him for things? Because if I had a friend and I just called Him up when I needed Him, it's not really a friendship. Do you know that He is excited to hear from you? Do you know that you were on His mind before the earth began and He formed you in your mother's womb? That was such an amazing peace that I had at 15 years old, to know that I finally have someone who's going to be with me through it all, who knows all my circumstances, who's bigger than my circumstances. Not like my parents. My parents loved me. My parents were there for me. They were not going to leave me at all. But they couldn't change anything. And they couldn't heal my heart. But God did. Saudara-saudara, apa yang kita dengar dari Nick Vujicic? Nick mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita, apakah aku sudah mengenal Allah yang aku sembah? Saudara-saudara, Nick mengungkapkan bahwa seringkali ada banyak orang hanya menjadikan Tuhan itu sebagai tempat pelarian, atau menjadikan Tuhan itu tempat ketika kita memerlukan pertolongan. Sama seperti seorang sahabat. Sahabat sejati bukan hanya kita undang ketika kita punya persoalan. Sahabat sejati bukan hanya dilibatkan dalam pusaran pergumulan kita, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh selalu terhubung dengan Dia dalam situasi dan keadaan apapun juga. Demikian pun Allah. Bukan hanya kita yang selalu mengungkapkan, mengutarakan apa yang aku mau, tapi pernahkah kita bertanya, Tuhan yang kita sembah, apakah yang Ia kehendaki dari diriku? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nick Vujicic berdamai dengan keadaannya. Pada umur 15 tahun dia akhirnya bisa menemukan arti damai sejahtera. Memang orang tuanya bisa menolong, menyediakan segala kebutuhannya, tapi Nick mengatakan dia boleh berdamai, dia boleh merasakan
kesejukan dalam hatinya ketika dia mengenal Allah yang luar biasa. Allah yang selalu punya maksud, punya rancangan yang terbaik bagi setiap orang. Bukan kita yang menciptakan Tuhan, tapi Tuhanlah yang menciptakan kita. Karenanya Tuhan yang tahu apa yang akan Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, titik awal agar kita boleh memiliki kecintaan untuk melayani adalah mengenal siapa Allah yang memanggil saya. Bacaan kita pada ayat yang ketiga berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah manggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudaraku, Tuhan yang memanggil saudara dan saya. Tuhan yang punya rencana atas kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah yang memanggil kita bukan Allah yang meninggalkan kita, bukan Allah yang memilih lalu membiarkan kita berjalan sendiri. Tapi Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia, Allah yang akan selalu menuntun, membimbing, bahkan memperlengkapi kita. Asalkan kita mau membuka hati kita, asalkan kita mau turut padanya dalam ketaatan, kesetiaan, tapi juga dengan ketulusan. Bapak Ibu Saudara, Allah yang telah memberi segalanya adalah Allah yang saat ini sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, marilah kita mencintai pekerjaannya. Melayani adalah pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah kecewa ketika kita menekuninya, melakukannya dengan setia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mencintai sebuah pelayanan bukan berarti kita hanya melakukannya secara rutin, bukan hanya sebuah formalitas, tapi seorang pelayan dalam ruang lingkup apapun juga harus mengalami pertumbuhan. Kita melayani karena kekuatan iman. Tapi iman yang seperti apa? Firman Tuhan mengatakan bagi kita pada ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang yang sungguh-sungguh mencintai pekerjaan Tuhan, melayani dalam bidang apapun, dalam ruang lingkup dimanapun saudara berada, saudara akan terus bertumbuh. Iman itu ditambahkan kebajikan, ditambahkan pengetahuan, ditambahkan penguasaan diri, ditambahkan ketekunan, kesalehan, dan kasih. Itu artinya kita harus terus belajar, saudara-saudara. Itu artinya dengan kerendahan hati kita harus selalu merasa bahwa aku belum cukup, aku harus terus berusaha. Tapi tidak menjadikan kita juga berkecil hati atau minder dan tidak berbuat apa-apa. Tuhan pakai seseorang dari nol menjadi luar biasa karena ada keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan yang akan membentuk, yang akan mengubah, yang akan menjadikannya semakin hari semakin luar biasa. Saudara-saudara, mengawali segala sesuatu memang tidak mudah. Tetapi kita yakini dengan hikmat Tuhan, kita mampu melangkahkan kaki kita untuk langkah yang pertama. Dan langkah selanjutnya Tuhan akan selalu sertai, Tuhan selalu bimbing, Tuhan akan selalu kuatkan kita semua.
Asalkan ada kesediaan dalam diri kita, ada kerendahan hati, ada kesadaran bahwa saya harus terus dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara, aku tiba pada bagian yang ketiga. Bagaimana aku bisa semakin cinta melayani? Ayat 10 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, Tuhan bekerja dengan caranya. Dan cara Tuhan bekerja itu sungguh indah. Firman Tuhan ingin mengatakan, bagi kita yang dipanggil untuk melayani, ternyata saudara-saudara, yang kita dapatkan memang mungkin bukan materi, bukan kehormatan, kemuliaan, bukan dipuji dan disanjung oleh manusia. Tetapi sesungguhnya seseorang yang setia, yang bertekun untuk melayani Tuhan, Tuhan sedang menjaga dia agar tidak tersandung. Sebab ketika kita melayani, kita akan selalu diingatkan akan rambu-rambu. Apa yang boleh, apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mulai menjauh dari ruang pelayanan yang Tuhan hadirkan, maka di sanalah kita mulai mentolerir semua hal. Nggak apa-apa, aku kan sudah tidak melayani. Nggak apa-apa, aku kan hanya jemaat biasa. Nah, inilah yang seringkali membuat orang akhirnya terjatuh karena tersandung perbuatannya. Ketika seseorang dipilih, bahkan Tuhan terus perkenankan ia untuk melayani, Tuhan sedang menjaga dia agar dia tidak tersandung. Tuhan sedang mengingatkan dia selalu, hai anakku, inilah yang aku kehendaki, inilah yang membuat engkau berkenan. Dan biarlah apapun yang kamu terima di dunia ini, walaupun mungkin karena namaku engkau diejek, engkau dicemooh, engkau menderita, tetapi ada sukacita sorgawi, ada harta sorgawi, ada kebahagiaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, kesimpulannya, melayani sesungguhnya adalah pertolongan yang diberikan Tuhan untuk menjaga agar kita tidak tersandung. Sebab itu, cintailah pelayanan yang sedang atau akan Tuhan percayakan bagi saudara. Karena itulah cara Tuhan bekerja bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucap syukur. Mari kita himpunkan persembahan kita dengan mengingat firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan membawa persembahan kita sambil memuji Tuhan, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa, sekaligus menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mencintai pelayanan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan percayakan. Karena melaluinya kami diajak untuk mengenal Tuhan yang telah memilih kami, yang telah memanggil kami. Di dalamnya kami pun senantiasa diingatkan untuk terus bertumbuh dalam iman. Bahkan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan, kami yakini Tuhan menjaga kami agar kami tidak tersandung, agar kami tetap memelihara iman, tiba sampai garis akhir dalam kesetiaan. Bapa di sorga, kiranya firman-Mu boleh sungguh-sungguh menerangi hati dan pikiran kami, khususnya dalam konteks jemaat Tuhan di GKP Bekasi tengah mengadakan pemilihan penatua. Baik kami yang memilih ataupun kami yang dipilih, kiranya bersama-sama kami menghayati bahwa semua adalah bagian dari karya Tuhan, rancangan Tuhan ketika Tuhan memanggil dan memilih kami. Bapa, perlengkapi agar proses pemilihan penatua ini boleh berjalan dengan baik. Kami ingin berdoa bagi persembahan yang telah kami himpunkan. Kiranya Bapa berkenan menerima, menguduskan, agar itu boleh dipergunakan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Kini kami pun bersyafaat, kami mengingat akan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Kiranya Bapa senantiasa mengulurkan tangan dan menjamahnya. Kami berdoa bagi Ibu Sarti Karot, Ibu Nurmiati Napitupulu, Bapak Paulus Panggo, Bapak Arthur Pakpahan, bagi Bapak Japadi Siregar, Ibu Risma Utapea, Ibu Lea Remon Oktosea, Ibu Yani Wijaya, bagi Bapak Talib Sule, Bapak Saud Utajulu, Ibu Tialam Simatupang, Bapak Cipto Yudi Harja, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma, Bapak Suryadi Pakpahan, Bapak Sunarno, Ibu Mintarsi Sophia, Ibu Amin Kurnia, Ibu Sri Palupi, bagi Ibu Sriyati Boru Lumban Gaul, bagi Bapak RJ Rumate, Ibu Saiminiman, Bapak Tony Pardede, Bapak Suwanta Niman, Ibu Marta Lucy, Ibu Erdidik, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan. Ya Bapak di sorga, kami berdoa juga bagi setiap keluarga di tengah-tengah pergumulan mereka. Biarlah Bapak yang boleh hadir untuk memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami yang saat ini masih ada dalam kemelut gelombang-gelombang unjuk rasa yang seringkali juga syarat akan kepentingan. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi gereja Kristen Pasundan yang pada minggu depan ini akan memasuki rangkaian pekan keluarga. Bersama kami menghayati karya Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan, 86 tahun kemandirian gereja Kristen Pasundan. Kiranya jemaat-jemaat di kota, di desa, para pelayan-pelayan, para pendeta, semua kami semakin setia dan terus menghayati panggilan kami untuk bersaksi di bumi Jawa Barat ini. Bapa di sorga, nyatakanlah kasih-Mu, pertolongan-Mu bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang tersisihkan, bagi mereka yang berjuang bagi penghidupan mereka. Kami yakini kasih Tuhan hadir melalui tangan-tangan yang terulur. Begitupun dalam kehidupan kami, Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah syafaat kami. Kami bawa kepadamu dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan bersama kami memanjatkan doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin. 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 Amin.